sudah jatuh tertimpa tangga pula. Inilah kiranya yang tengah dirasakan oleh pedangdut Saipul Jamil. Belum lagi sirna duka atas kehilangan istri tercintanya Virginia Anggreni yang telah berpulang ke rahmatullah akibat kecelakaan maut. Saipul Jamil dikabarkan menjadi tersangka atas musibah yang dialaminya itu. Saipul diduga telah lalai dalam mengemudikan kendaraannya hingga terjadi kecelakaan dan menewaskan sang istri. Lantas, benarkah atas musibah itu Saipul Jamil ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 6 tahun penjara? Kami belum bisa menentukan penetapan resmi ataupun pemeriksaan sebagai tersangka karena kami juga belum melihat atau belum memeriksa semua saksi yang ada. Tapi nantilah pada saatnya kita juga akan menyampaikan ataupun nanti Anda juga tahu nanti pada saat kapan pemeriksaan tersangka dilakukan. Pasal-pasal itu kan adanya di Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, di mana pasal 3, 10, ayat 4, 3, dan 2 itu kan karena lalainya atau karena alpanya sehingga menyebabkan orang lain meninggal. Memang di situ ada ancamannya 6 tahun. Di sini kan saya ini adalah salah satu penumpang yang selamat dari kecelakaan. Ya, jadi kalau saya dibilang tersangka, saya bingung juga, gitu kan? Saya kan penumpang juga di situ, gitu, ya. Nah, dan juga saya ini tidak menyebabkan siapa sih yang mau celaka, itu aja, gitu kan? Ya Allah, nauzubillah min dzalik, jangan sampai, ya Allah, jangan sampai, ya, sampai kehilangan istri saya yang saya cintai, sampai ponakan saya, sampai sampai kakak ipar saya loh, kalau udah begitu, mana ada orang yang mau berbuat seperti itu. Saipul masih bisa bernafas lega karena sampai hari ini ia masih berstatuskan sebagai saksi atas kecelakaan maut yang merenggut nyawa istrinya. Namun kendati demikian, pihak Polres Purwakarta tidak diam saja. Mereka pun bergerak cepat untuk mengumpulkan saksi dan bukti-bukti. Bahkan dalam waktu dekat ini, Saipul akan dipanggil untuk dimintai keterangannya mengenai musibah kecelakaan yang dialaminya itu. Kami berusaha secepatnya untuk memeriksa saksi yang ada, termasuk saudara Saipul itu sendiri. Kami tidak mengulur waktu, namun kita melihat perkembangan dari hasil pemeriksaan yang ada, kan cukup banyak yang kami periksa. Jadi kita sementara ini masih memberikan toleransi sesuai dengan adat istiadat di sini. Orang Islam ini kan minimal sampai 7 hari dulu berkabung, tahlilan dan sebagainya, acara-acara ritual sampai 7 hari. Nah, setelah itu baru kita akan sentuh dan kita mintai keterangan. Hasil keterangan saksi yang ada, tentunya kita nanti dapat mengambil kesimpulan siapa yang tersangka di situ. Kalau memang mengarah pada satu orang, itu pasti kita jadikan tersangka. Memang kalau dari sisi hukum Islam itu itu termasuk juga suatu tindak pidana, katakanlah pembunuhan tidak dengan sengaja gitu. Tapi hukumannya bukan penjara kalau menurut Islam. Entah bagaimana melukiskan perasaan Saipul saat ini. Ketika masih berduka atas meninggalnya sang istri, Saipul harus memberikan keterangan yang memungkinkannya menjadi tersangka atas kecelakaan tersebut. Mungkin saat itu benar Saipul telah lalai mengemudikan kendaraannya. Tapi mengingat begitu banyaknya pengguna jalan tol Cipularang yang mengalami kecelakaan, mungkinkah kronologis kecelakaan yang dialami Saipul Jamil tidak semata-mata karena kelalaiannya, namun melainkan karena faktor alam dan kontur jalan yang tidak stabil? Ada faktor alam, ada angin yang berhembus begitu kencang. Nah, tentunya hal ini juga perlu pembuktian. Nah, pembuktian untuk angin yang berhembus begitu kencang itu kan itu mungkin bukan faktor hukum ya, jadi mungkin hal lain yang bisa menjadikan sebagai pembuktian tentang hal itu. Terus kalau dibilang kontur jalan, sebenarnya kami sudah memasang rambu-rambu lalu lintas lengkap dan himbauan kepada pengguna jalan tol bahwa kecepatan pada tempat-tempat tertentu maksimal 80. Kata orang yang rawan itu kan di 92 sekitar segitu ya, tapi ternyata enggak juga kan. Kalau pada menurut konstruksi jalan katanya gitu kan, udah jalan yang menurun, belok
Harusnya kan terjadi di situ, tapi ternyata kan tidak. Apalagi sekarang udah ada number strip, terus ada dilengkapi rambu-rambunya, ada penerangan juga, maka semakin berkurang. Dan itu juga bukan karena tidak ada penerangan atau rambu-rambu yang kurang, rambu-rambu sudah lengkap sebenarnya. Karena saya memang di sini saya merasa saya tidak pernah merasa bersalah apa yang ditudingkan. Dari mulai katanya saya lalai, dari mulai saya ngantuk, sama juga kapasitas penumpang. Ya, saya alhamdulillah saya manusia yang masih sadar. Ya, nggak mungkin lah saya memaksakan mobil seperti itu saya masukin orang yang udah nggak muat saya masukin. Ya kan, nggak mungkin. Saya nggak mau. Saya lebih baik kita punya 2 mobil. Tapi ini kapasitasnya semuanya muat. Berat bagi Saipul untuk melewati cobaan hidupnya ini. Ia pun tidak pernah menyangka jika kecelakaan tragis yang merenggut nyawa sang istri akan menyeretnya ke jalur hukum. Lantas, siapkah Saipul jika ia benar-benar ditetapkan sebagai tersangka atas musibah ini? Dan bagaimana dengan pihak keluarga sendiri? Mungkinkah sudah mengikhlaskan suratan takdir sang ilahi? Pakai saya hanya minta kiriman doa Al-Fatihah, tapi saya malah dikirimin seperti ini gitu. Wah, saya sedih sekali gitu. Ya Allah, saya bilang ujian dari Allah berat sekali buat saya. Tapi saya nggak usah takut. Selagi saya nggak merasa bersalah, insya Allah saya akan hadapi ya hal-hal apa yang akan menuju hukum. Kita ngomong juga nggak ada dulu, tapi kita nggak beriman maka nggak ikhlas gitu. Dia sedih, ya mesti gimana lagi, mungkin udah takdirnya gitu.